Selamat datang kembali pada video kuliah Statistika dan Probabilitas. Ini merupakan video kedua untuk topik uji hipotesis untuk min populasi dengan sampel tunggal. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang dasar-dasar uji hipotesis. Sedangkan pada video kuliah kali ini, kita akan melakukan uji hipotesis untuk min populasi mu dengan dua kasus. Kasus yang pertama yaitu standar deviasi dari populasi diketahui, ini kasus pertama. Sedangkan untuk kasus kedua, standar deviasi dari populasi sigma itu tidak diketahui. Oke, mari kita lanjutkan dengan kasus pertama, yaitu uji hipotesis untuk min populasi dengan standar deviasi populasi diketahui. Baik, jadi di sini kita akan melihat dulu bagaimana kita melakukan uji statistik untuk min populasi dengan standar deviasi dari populasi diketahui. Nah, di sini kita akan menggunakan Z-test, oke. Nah, di sini definisinya, Z-test untuk min populasi mu adalah uji statistik untuk min populasi. Jadi di sini tes statistiknya adalah sampel min atau X bar. Kemudian standardized tes statistiknya untuk min populasi ini bila standar deviasi populasi diketahui adalah Z-score, yaitu X bar ya, sampel min dikurang dengan min dari populasi dibagi dengan standar error dari sampel means. Oke. Nah, dengan eh, menggunakan eh, persamaan untuk standar error sampel min, kita peroleh rumusan berikut ini, di mana sigma X bar itu merupakan standar deviasi dari populasi dibagi dengan akar N, yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Dan standardized tes statistik Z ini berlaku bila sampel diambil secara acak dan bila jumlah sampel kita itu lebih besar atau sama dengan 30 ya, atau populasi kita terdistribusi normal. Ingat, syarat yang ini ataupun syarat ini merupakan syarat untuk kita mendapatkan standardized tes statistik terdistribusi normal. Ingat kembali, syarat jumlah sampel N lebih besar dari 30 dan distribusi populasi sembarang itu berhubungan dengan CLT 1, sedangkan yang ini populasi terdistribusi normal berhubungan dengan CLT 2. Oke, jadi pada syarat kedua ini salah satu syarat yaitu jumlah sampel ataupun distribusi populasi diketahui. Oke. Oke. Nah, di sini, ada, eee, sebuah, catatan. Ingat kembali bahwa ini biasanya disebut sebagai standar deviasi dari sampel atau standar error dari min. Jadi, kedua istilah ini akan saya gunakan, bertukaran dan saya harap adik-adik semua bisa, mengerti maksudnya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kita melakukan uji hipotesis untuk mu dengan menggunakan p-value, di mana pembahasan tentang p-value sudah kita lakukan pada video sebelumnya. Jadi langkah yang pertama adalah kita perlu memastikan beberapa hal. Yang pertama yaitu standar deviasi populasi diketahui, kemudian sampel diambil secara acak, oke, dan salah satu benar ya, populasi terdistribusi normal atau jumlah sampel lebih besar dari 30, oke. Kemudian langkah yang kedua, kita harus menyatakan klaim secara verbal dan juga secara matematis. Sehingga di sini nanti kita bisa menentukan hipotesis nol kita dan alternatif hipotesis. Kemudian langkah yang ketiga, kita tentukan level of significance-nya, alpha. Kemudian kita temukan standardized test statistik kita, oke, dengan menggunakan rumusan yang sudah ada di sini. Ya, jadi di sini kita menentukan nilai Z-nya. Kemudian tentukan area yang berhubungan dengan Z, oke.
dan kita tentukan p-value-nya, kemudian kita buat decision berdasarkan nilai p-value dan, alfa. Kalau p-value-nya lebih kecil atau sama dengan alfa, maka keputusannya adalah reject H0. Sebaliknya, kalau nilai p-value lebih besar daripada alfa, maka keputusannya adalah fail to reject H0 atau pada buku lain disebut dengan accept H0. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita membuat interpretasi dari decision pada langkah 7 dalam konteks klaim awal. Oke, mari kita lihat contohnya. Contoh yang pertama untuk Z-test, waktu pit stop adalah hal penting dalam balapan mobil. Jadi, bagi adik-adik yang sering mengikuti, siaran, eee F1, ini bisa mengerti apa yang dimaksud dengan pit stop. Kemudian kru pit sebuah pabrikan mengklaim, ya jadi di sini klaimnya, oke, bahwa waktu rata-rata pit stop adalah kurang dari 13 detik, oke. Jadi kita lihat di sini klaimnya adalah waktu rata-rata pit stop kurang dari 13 detik. Kemudian sampel acak yang memuat 32 waktu pit stop, jadi ini jumlah sampel kita, N sama dengan 32, mempunyai sampel min berarti X bar ya, 12,9 detik. Asumsi untuk standar deviasi adalah 0,19 detik. Jadi kalimat ini menyatakan bahwa kita mengetahui standar deviasi dari populasi. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah bukti atau sampel yang ada bisa mendukung klaim dari Krupit dengan alfa 0,01 atau 1%. Jadi di sini kita mengetahui level signifikan alfa. Oke, mari kita pecahkan contoh ini dengan langkah-langkah yang sudah kita eh, ketahui pada slide sebelumnya. Oke, langkah yang pertama kita melakukan verifikasi, ya. Kita sudah mengetahui standar deviasi yaitu 0,19 detik, kemudian sampelnya diambil secara acak, kemudian syarat jumlah sampel juga sudah terpenuhi, yaitu jumlah sampel kita 32, yaitu yang lebih besar dari 30. Jadi kita di sini tidak perlu mengetahui apakah distribusi dari populasinya normal atau tidak. Oke, kemudian kita masuk langkah kedua, formulasi dari klaim. Jadi klaim kita di sini adalah waktu rata-rata pit stop kurang dari 13 detik. Jadi di sini mu lebih kecil dari 13. Nah, karena di sini adalah strict eh, eh, inequality, ya. Jadi di sini merupakan HA, tidak boleh H0. Jadi di sini kita HA-nya mu-nya lebih kecil dari 13 detik. Ini merupakan klaim kita. Jadi klaim kita di HA ya, bukan di H0. Jadi kemudian H0-nya bisa kita formulasikan yang merupakan komplement ya atau anti dari HA, yaitu mu lebih besar atau sama dengan 13 detik. Kemudian level of significant 0,01 ya sudah tertera di sini. Dengan demikian kita bisa menentukan standardized test statistiknya, yaitu Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi sigma dibagi dengan akar N. Dengan memasukkan angka-angka yang sesuai, kita peroleh nilai Z-nya adalah min 2,98. Oke, kemudian kita pada langkah selanjutnya, yaitu dari formulasi HA, ya, kita mengetahui bahwa kita mempunyai left tail. Ya, ingat di sini kita mempunyai pertidaksamaannya itu lebih kecil. Jadi di sini kita mempunyai left tail. Sehingga kita bisa menentukan area di sebelah kiri dari Z, min 2,98. Nah, jadi di sini area di sebelah kiri Z adalah probabilitas dari Z lebih kecil dari min 2,98 itu sama dengan pi dari min 2,98 kita dapat angkanya adalah 0,0014. Oke. Nah, jadi karena P value-nya itu lebih kecil dari alfa, ingat alfa adalah 0,01 dan 00 dan nilai p-value kita 0,014 itu lebih kecil daripada 0,01, maka decision kita adalah reject H0. Oke. Nah, kemudian interpretasi kita
karena klaim kita berada pada HA, maka terdapat cukup bukti dari sampel dengan level of significant 0,01 untuk mendukung klaim bahwa waktu rata-rata pit stop adalah kurang dari 13 detik. Oke, kemudian kita lanjutkan kepada contoh yang kedua, supaya adik-adik semua bisa lebih memahami bagaimana cara kerja dari uji statistik dengan Z-test. Oke, di sini kita lihat sebuah studi tentang rumah-rumah di Amerika Serikat yang menggunakan pemanas ruangan menunjukkan bahwa rata-rata suhu dalam rumah saat musim dingin adalah 68,3 Fahrenheit. Seorang peneliti A tidak mempercayai hasil studi ini, kemudian peneliti tersebut mengambil secara acak 25 rumah, jadi ini merupakan N kita, jumlah sampel kita, dengan pemanas ruangan dan menemukan bahwa rata-rata suhu dalam ruangan adalah 67,2 Fahrenheit. Jadi ini merupakan X bar kita. Oke, sampel min kita. Dari studi sebelumnya diketahui bahwa populasi terdistribusi secara normal. Oke, nah ini kita perlukan karena jumlah sampel kita lebih kecil dari 30. Oke, kemudian standar deviasi juga diketahui di sini dari populasi yaitu 3,5 Fahrenheit. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah tersedia cukup bukti untuk mendukung klaim dari peneliti A dengan alfa 0,05? Baik, solusi dari, problem ini ya akan kita, eee temukan, oke, dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, mari kita lihat langkah pertama yaitu langkah verifikasi. Jadi di sini kita mengetahui standar deviasi 3,5 Fahrenheit, kemudian sampelnya acak. Ya, kemudian jumlah sampel lebih kecil dari 30 ya, jadi tidak memenuhi syarat untuk CLT1. Akan tetapi di sini diketahui bahwa populasi terdistribusi normal, sehingga di sini kita bisa menggunakan Z-test. Oke, langkah berikutnya yaitu suhu rata-rata dalam ruangan tidak sama dengan 68,3 Fahrenheit. Nah, jadi di sini mu tidak sama dengan 68,3 dan ini sudah pasti menjadi HA kita karena HA memuat pertidaksamaan yang strict. Oke, dan ini juga merupakan klaim kita. Dengan demikian, H0-nya adalah kebalikan dari HA, yaitu mu sama dengan 68,3 Fahrenheit. Kemudian level of signifikannya adalah 0,05, ini diketahui dari soalnya. Oke, kemudian kita tentukan, nilai Z-score-nya atau standardized test statistiknya dengan memasukkan angka X bar, mu, kemudian sigma, dan akar N, kita peroleh nilai Z-nya adalah min 1,57. Kemudian dari formulasi HA, ya, kita ketahui bahwa kita melakukan uji statistik two tail, ya, dua ekor, kiri dan kanan, sehingga kita menentukan area di sebelah kiri min 1,57, ya. Kemudian dikalikan 2 nanti, sehingga kita dapatkan nilai p-value-nya adalah 0,1164. Jadi ini bisa dilihat ya, nilai P dari min 1,57 pada tabel distribusi normal standar. Nah, di sini karena P-nya itu lebih besar dari alfa, maka decision kita adalah fail to reject H0 atau dalam bahasa yang buku lain itu kita mengaccept H0. Jadi interpretasinya tidak terdapat cukup bukti ya dengan alfa 0,05 untuk mendukung klaim bahwa suhu rata-rata berbeda dari 68,3 Fahrenheit. Saya harap interpretasi ini bisa dipahami dan bisa diformulasikan oleh adik-adik semua. Oke? Nah, kemudian kita akan melakukan uji hipotesis ya dengan kasus yang sama, tetapi dengan menggunakan teknik yang lain. Kalau dua contoh sebelumnya kita melakukan uji hipotesis dengan menggunakan p-value, ya, pada slide ini dan contoh berikutnya kita akan melakukan uji hipotesis dengan menggunakan namanya rejection region. Oke, mari kita lihat definisinya. Di sini rejection region atau critical region dari sampling distribution adalah kisaran nilai di mana H0 tidak mungkin terjadi.
Oke? Atau istilahnya kita di sini, reject H0 ya keputusannya. Oke? Kemudian kita lihat poin pertama, jika standardized test statistik berada pada rejection region, maka H0 ditolak. Oke? Kemudian standardized test statistik yang berada pada rejection region merupakan sebuah unusual event ya atau rare event. Nilai kritis yang memisahkan antara rejection region dan non-rejection nilai kritis Z0 memisahkan antara rejection region dan non-rejection region. Jadi kalau kita untuk, Z-test kita punya distribusi normal, jadi di sini nanti kita akan mempunyai nilai, Z0 ya, contohnya di sini misalnya, oke. Nah, di sini adalah rejection region yang warna merah, oke. Kemudian yang warna hijau adalah, non-rejection region. Jadi yang merah ini adalah rejection region, sedangkan yang warna hijau adalah non-rejection region. Oke? Jadi bila nilai Z kita ini, berada pada rejection region, maka keputusan kita adalah reject H0. Sedangkan bila nilai Z kita, standardized test statistik nanti berada pada, non-rejection region, maka keputusannya adalah fail to reject, H0. Oke? Saya harap ini bisa dipahami. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menentukan nilai kritis, Z0, oke? Yang pertama adalah kita harus menentukan, level signifikan alfa, oke? Kemudian kita harus menentukan jenis tes kita, apakah left tail, right tail, ataupun two tail, oke? Kemudian kita temukan nilai kritis Z0 kita. Ketika uji hipotesis adalah left tail, maka, tentukan Z-score dengan luas area alfa. Jadi kita harus cari dulu alfanya, baru tentukan nilai Z-nya, oke? Kemudian apabila uji kita itu adalah right tail, maka Z-score kita adalah luas areanya 1 dikurang alfa, oke? Untuk menentukan, Z0-nya, oke? Jadi ini kita cari dulu luas, alfa untuk yang left tail ya, ini kira-kira ilustrasi untuk yang left tail. Untuk right tail, 1 kurang alfa itu berarti area yang ada di sini ya, kemudian kita tentukan nilai Z0 sehingga peluangnya itu area yang berwarna hijau. Jadi di sini, luasnya tetap alfa untuk yang right tail. Kemudian untuk yang two tail tentukan Z-score dengan luas area 0,5 alfa dan 1 kurang 0,5 alfa. Nanti akan kita lihat contohnya bagaimana menentukan nilai kritis ini. Oke, langkah yang keempat, buatlah sketsa distribusi normal standar, gambarkan garis vertikal pada setiap nilai kritis dan buatlah arsian yang berbeda untuk rejection region dan non-rejection, region. Jadi kalau pada gambar di samping ini, rejection region adalah, area yang berwarna biru, sedangkan non-rejection region adalah daerah yang berwarna, kuning atau krim. Oke, mari kita lihat decision rule berdasarkan rejection region. Jika standardized test statistik berada pada rejection region, maka keputusannya adalah reject H0. Oke, kemudian apabila standardized test statistik kita itu tidak berada pada rejection region, maka keputusannya adalah fail to reject H0. Jadi gambar di bawah ini menggambarkan ilustrasi kapan kita mereject dan fail to reject H0 untuk masing-masing jenis uji hipotesis. Oke, nah pada slide ini kita akan membuat langkah-langkah Z-test menggunakan rejection region. Hampir sama langkah-langkahnya, dengan Z-test menggunakan p-value. Yang berbeda di sini adalah kita pada langkah kelima harus menentukan, critical value dan rejection region-nya. Nah, kemudian dalam membuat keputusan juga sedikit, berbeda sesuai dengan, kriteria yang sudah dijelaskan pada slide, sebelumnya. Oke, kita lihat contoh.
Karyawan pada perusahaan A mengklaim bahwa gaji rata-rata mereka lebih kecil dari perusahaan pesaing, oke, yaitu 95.600. Jadi ini nilai, populasinya ya, min populasi. Sampel acak dari gaji 20 karyawan, jadi ini N kita, mempunyai sampel min 93.300. Ini adalah X bar kita, oke. Kemudian asumsi untuk sigma adalah 9.500 dan populasi terdistribusi normal. Jadi walaupun jumlah N kita itu lebih kecil dari 30, tapi distribusi populasi sudah diketahui, yaitu terdistribusi secara normal, sehingga kita bisa menggunakan Z-test. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah bukti atau sampel yang ada bisa mendukung klaim dari karyawan dengan alfa 0,05? Baik, mari kita selesaikan ya problem ini dengan langkah-langkah yang sudah didefinisikan pada slide sebelumnya. Langkah yang pertama, verifikasi standar deviasi diketahui, standar deviasi populasi ya. Kemudian sampelnya acak, kemudian N-nya itu lebih kecil dari 30, tetapi populasi terdistribusi normal, sehingga kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Oke, klaim kita gaji rata-rata adalah kurang dari 95.600, berarti mu lebih kecil dari 95.600. Jadi ini sudah pasti merupakan HA yang merupakan klaim kita. Dengan demikian H0 merupakan komplement dari HA, yaitu mu lebih besar atau sama dengan 95.600. Kemudian alfa juga sudah diketahui, karena uji merupakan left tail, maka untuk alfa 0,5 diperoleh Z0 sama dengan min 1,645. Jadi, eee pada tabel, distribusi normal standar, untuk mendapatkan angka ini ya, adik-adik bisa melihat ya, luas, mana ya, nanti yang nilainya adalah 0,05. Jadi nanti adik-adik akan peroleh nilainya adalah, di sini, kira-kira min 1,6, kemudian yang di sini adalah 4, oke. Jadi biasanya nilai 0,05 ini berada di antara, 0,04 dan 0,05, makanya di sini dibuat min 1,645. Jadi di sini kita diketahui probabilitasnya dan kita ingin mencari nilai Z-nya berapa, oke. Dan ini sudah kita, lakukan latihannya dulu pada waktu kita, menentukan, probabilitas pada distribusi, normal standar, oke. Oke. Karena uji kita adalah uji left tail, kemudian nilai Z kritisnya itu min 1,645, maka rejection region kita adalah Z lebih kecil dari min 1,645. Jadi ini diilustrasikan pada kurva yang ini ya. Jadi kita punya distribusi normal standar sekarang, kemudian Z0 kita itu min 1,645. Jadi area yang warna biru yaitu Z lebih kecil min 1,645 merupakan rejection region kita. Oke, selanjutnya pada langkah ke-6 kita menghitung standardized test statistik dengan menggunakan rumus yang ini, dengan memasukkan angka yang sesuai, kita peroleh min 1,08. Nah, kita lihat posisi min 1,08 ini berada di luar rejection region atau berada pada non-rejection region. Sehingga otomatis decision kita adalah fail to reject H0 ya, atau dalam bahasa buku lain itu accept H0. Jadi interpretasinya tidak terdapat cukup bukti dari sampel dengan level of significant 0,05 untuk mendukung klaim karyawan bahwa gaji rata-rata kurang dari 95.600 dolar US dollar. Oke, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Oke. Ini two-tailed test. Oke, peneliti X mengklaim bahwa rata-rata biaya tahunan membesarkan anak berumur 1 sampai 3 tahun adalah 13.350 US dollar. Sampel acak dari 1.000 keluarga, jadi N-nya 1.000, ini cukup besar sampelnya, jadi kita tidak perlu asumsi distribusi dari populasi. Oke? Nah, sampel ini menunjukkan bahwa rata-rata biaya yang dibutuhkan adalah 13.186. Jadi ini adalah nilai X bar kita. Dengan asumsi standar deviasi populasi 2.750 US dollar, apakah tersedia cukup bukti untuk menolak klaim dari peneliti X
dengan alfa 0,1. Oke, jadi alfanya di sini cukup besar ya. Oke, mari kita lihat langkah pertama dari solusi. Kita melakukan verifikasi dulu ya, semua syarat terpenuhi ya, baik dari syarat untuk standar deviasi maupun syarat untuk sampel, jumlah sampel. Oke, kemudian kita lanjut ke langkah kedua, yaitu menyatakan klaim secara verbal dan matematis. Klaim kita rata-rata biaya tahunan sama dengan 13.350. Jadi karena sama dengan, memuat pernyataan sama dengan, itu berarti H0, berarti klaim kita di H0 sekarang. Kemudian HA merupakan kebalikan dari H0 atau komplementari dari H0, yaitu mu tidak sama dengan 13.350, level of significant 0,1, karena merupakan uji two-tail, maka untuk alfa 0,1 diperoleh Z0 min 1,645 dan Z0-nya adalah 1,645. Oke, jadi min Z0 sama dengan min 1,645, koreksi. Oke, jadi pada tabel distribusi normal standar, nanti Anda harus mencari, luas ya atau probabilitas dengan nilai alfa per 2 sesuai dengan petunjuk sebelumnya ya. Jadi karena alfa 0,1 maka alfa per 2 adalah 0,05. Oke, jadi nanti cari nilai Z yang nilai probabilitasnya 0,05, nanti akan Anda peroleh nilainya adalah 1,645. Oke, maka rejection region-nya karena two tail berarti kita mempunyai 2 rejection region, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini adalah rejection region untuk sebelah kiri, ini adalah rejection region untuk sebelah, kanan, ya. Ini yang saya maksud kiri dan kanan ya, rejection region-nya. Jadi kita mempunyai 2 rejection region. Oke, kemudian kita lihat, standardized test statistiknya. Dengan memasukkan angka-angka yang sesuai, kita peroleh min 1,89 dan kita lihat nilai min 1,89 ini berada pada rejection region, sehingga keputusan kita adalah reject H0. Dengan demikian, interpretasinya terdapat cukup bukti dengan alfa 0,1 untuk menolak klaim bahwa biaya tahunan rata-rata membesarkan anak usia 1 sampai 3 tahun adalah 13.350 US dollar. Baik, saya harap, dengan 4 contoh tadi ya, adik-adik semua sudah bisa melakukan uji hipotesis menggunakan Z-test, baik dengan menggunakan, p-value maupun dengan menggunakan, rejection region. Oke, selanjutnya kita akan memasuki, subtopik yang kedua, yaitu uji hipotesis untuk, mean populasi, mu. Nah, tetapi, untuk kasus ini kita tidak mengetahui nilai standar deviasi, oke? Nah, dalam praktek atau kehidupan sehari-hari, biasanya sigma ini memang tidak, diketahui, oke? Jadi kita bisa melakukan uji hipotesis dengan menggunakan standar deviasi sampel S, ya ingat kembali bagaimana menghitung standar deviasi dari sampel, oke? Kemudian kalau kita menggunakan, standar deviasi sampel, maka sampel min tidak lagi terdistribusi secara normal. Jadi kita tidak bisa menggunakan tabel distribusi normal standar untuk standardized test statistiknya. Dalam hal ini, sampel min mengikuti namanya distribusi T atau T distribution. Jadi ilustrasi, distribusi T bisa kita lihat, pada gambar ini ya. Bisa kita lihat, eee distribusi T ini mirip dengan distribusi, normal standar, ya. Jadi distribusi normal standar di sini adalah, kurva yang berwarna biru. Jadi kita lihat distribusi T dengan degree of freedom, jadi DF ini adalah degree of freedom ya, kepanjangannya. Nanti kita lihat definisi dari degree of freedom ini apa. Oke, jadi kurva yang warna hitam adalah, kurva distribusi T dengan degree of freedom 2. Kemudian yang berwarna abu-abu adalah, kurva distribusi T dengan degree of freedom 5. Jadi kalau kita lihat distribusi T ini, juga berbentuk, lonceng ya, cuma kita lihat, tidak sama persis ya nilainya dengan distribusi normal, standar, oke? Oke, kemudian kita lihat, distribusi T. Jika sampel means, terdistribusi mendekati normal, maka standardized test statistik kita sekarang menjadi T bukan Z lagi ya.
Makanya ini disebut juga dengan t-test, bukan z-test, tapi t-test, dan nanti akan saya sering sebut nilai T ini adalah T-score ya, seperti kalau pada z-test itu Z-score atau Z-score, ini kita namakan dengan T-score, oke? Nah, formulasinya, apa namanya, sama, yaitu di mana nilai standar deviasi populasi digantikan dengan nilai standar, deviasi dari, sampel, ya. Jadi bandingkan dengan Z-score, yaitu X bar dikurang mu dibagi dengan sigma dibagi dengan akar N. Jadi yang berubah hanya, variabel standar deviasinya saja. Jadi pada t-test kita menggunakan standar deviasi dari sampel. Oke, sedangkan degree of freedom di sini didefinisikan sebagai N kurang satu, di mana N adalah jumlah, sampel. Kemudian nilai nilai kritis untuk T itu dinotasikan dengan TC. Jadi untuk t-test ini nanti kita hanya menggunakan teknik rejection region, jadi tidak ada, tidak menggunakan, p-value, oke? Kemudian sebagai catatan, bila nilai DF semakin membesar, maka distribusi T semakin mendekati distribusi normal. Pada saat jumlah sampel kita itu lebih besar dari 30, maka distribusi T mendekati distribusi normal. Ini bisa kita lihat pada kurva ini ya. Pada saat DF2 ya, ini kita mendapatkan kurva warna hitam, pada DF5 itu warna apa namanya, abu-abu. Nah, ini kalau degree of freedom-nya semakin besar, maka kita nanti akan mendapatkan distribusi, yang mendekati distribusi normal standar. Oke, di sini adalah tabel nilai kritis untuk distribusi T untuk masing-masing, left tail, right tail, maupun, two tail ya. Jadi nanti kita, untuk one tail nanti di sini kita lihat nilai alfanya berapa, ya nanti kita lihat degree of freedom-nya berapa. Jadi sebagai contoh di sini kalau one tail alfanya 0,1, degree of freedom-nya 7, kita dapatkan nilai kritisnya 1,415, oke? Seperti itu kira-kira. Oke, nanti adik-adik semua bisa mengecek ya, contoh soal kita dengan, tabel ini, ya, pada saat menentukan nilai, kritis untuk T, oke? Oke, mari kita masuk, kepada uji hipotesis, menggunakan distribusi T. Ketika populasi terdistribusi normal atau jumlah sampel N lebih besar dari 30, maka uji hipotesis untuk min populasi masih bisa dilakukan. Dalam kasus ini kita gunakan distribusi T dengan degree of freedom N kurang satu, sama seperti kasus bila sigma diketahui, dengan menggunakan pendekatan rejection region, kita perlu menentukan critical value pada distribusi T, oke? Oke, mari kita lihat, bagaimana menghitung atau, menentukan uji hipotesis, untuk, min populasi dengan standar deviasi populasi tidak diketahui. Oke, cara menentukan nilai kritis pada distribusi T. Oke, ini cara menentukan nilai kritis. Yang pertama, kita harus mengetahui level of significant alpha, kemudian tentukan degree of freedom-nya, oke. Nah, untuk uji, left tail, gunakan one tail, koma alpha dengan tanda negatif, oke. Maksudnya adalah kalau contohnya di sini kita, left tail ya, kemudian alfanya itu, 0,1, maka untuk degree of freedom 7, di sini angkanya 1,415, maka TC-nya gunakan tanda negatif, berarti menjadi min 1,415. Nah, tetapi kalau dia merupakan, right tail test, maka TC-nya adalah 1,415. Jadi kita gunakan tanda positif, oke? Nah, untuk two tail ya, maka kita gunakan kolom two tails alpha dengan tanda positif dan, negatif. Jadi di sini kalau untuk two tail ya kita gunakan, misalnya level of signifikannya 0,1, jadi kita gunakan yang ini ya. Kalau untuk degree of freedom-nya 7, berarti yang kita lihat di sini adalah yang ini. Jadi kita mempunyai dua TC, yang pertama adalah min 1,895, sedangkan yang kedua adalah untuk yang positif yaitu plus 1,895. Demikian cara menentukan nilai kritis, oke? Nah, ini contohnya, tentukan critical value dari uji Leftel dengan N21, alfa 0,05. Jadi di sini kita lihat alfa kita 0,05,
degree of freedom kita 20. Oke, jadi kita lihat kolom yang ada alpha, one tail ya, karena di sini left tail, one tail, kemudian, dengan alpha 0,05 degree of freedom 20. Oke, jadi kita lihat di sini 0,05. Oke, oke, ini dia one tail 0,05. Saya hapus dulu. Oke, jadi kita fokus kepada 0,05 one tail, kemudian, 20 degree of freedom-nya. Oke, jadi kita peroleh nilainya adalah, 1,725. Karena left tail kita harus menggunakan tanda negatif. Maka kita peroleh di sini, nilai kritis kita min 1,725. Oke. Kemudian tentukan critical value, T0 dari uji two-tail, oke, dengan N sama dengan 26, alpha 0,1. Jadi alpha 0,1 degree of freedom-nya N kurang 1 yaitu 25. Mari kita lihat. Oke, jadi kita two-tail, 0,1. Oke, kita lihat dulu berarti ini ya, kita lihat two-tail 0,1, kemudian, jumlah, degree of freedom-nya adalah 25. Oke, oke. 25 sehingga kita peroleh angka 1708. Oke, kita peroleh 1708. Oke, seperti yang ada di sini. Maka kita mempunyai dua buah nilai kritis yang sebelah kiri yaitu min T0 sama dengan min 1708 yang ini. Kemudian yang kanan tandanya positif 1,708. Oke, jadi dari contoh ini, dua contoh ini saya harap adik-adik semua sudah bisa menentukan nilai kritis untuk T. Oke, mari kita lihat uji statistik untuk min populasi dengan menggunakan t-test. Oke, jadi di sini definisinya mirip dengan uji statistik mu dengan menggunakan z-test. Hanya di sini formulasi dari standardized test statistiknya sedikit berbeda, di mana bila standar deviasi diketahui maka kita menggunakan z-score, kalau untuk t-test kita menggunakan t-score. Oke, langkah-langkahnya sama ya dengan uji statistik dengan menggunakan z-test dengan rejection region, ya cuma di sini bedanya kita perlu menentukan standar statistik yaitu t-score-nya, kemudian juga kita perlu di sini menentukan degree of freedom, sedangkan yang lainnya sama. Oke. Oke, mari kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, dealer mobil bekas Y mengklaim bahwa rata-rata harga mobil bekas dalam 12 bulan adalah paling kecil 23.500. Berarti ini adalah klaimnya, oke? Jadi klaimnya di sini paling kecil adalah paling kecil ya, berarti lebih besar dari 23.500. Berarti klaimnya adalah mu lebih besar atau sama dengan 23.500. Oke, itu klaim kita. Nah, seorang mahasiswa Z menduga klaim tersebut tidak benar dan mengumpulkan sampel 14 mobil bekas, ya jadi ini N kita, dengan harga rata-rata 21.558, ini X bar kita. Kemudian standar deviasi dari sampel ya, ini S kita, yaitu 3.350. Apakah bukti atau sampel yang ada bisa menolak, pertanyaannya, menolak klaim dari dealer Y dengan alfa 0,05? Nah, di sini karena jumlah sampel kita 14, kita perlu asumsi populasi kita terdistribusi secara normal, agar kita bisa eee, menyelesaikan uji hipotesis kita. Oke? Mari kita lihat, langkah-langkah, untuk uji hipotesisnya. Langkah verifikasi ini semuanya terpenuhi, yaitu sigma tidak diketahui tapi S diketahui, kemudian sampelnya acak, N lebih kecil dari 30 tapi populasi kita terdistribusi secara normal. Oke. Kemudian kita formulasi klaim secara verbal, harga rata-rata mobil bekas adalah paling sedikit 23.300. Dengan demikian, formulasi dari H0 dan HA-nya bisa kita tulis seperti ini.
Oke, nah kita lihat dari, HA, kita mempunyai left tail test, ya. Kemudian level of signifikannya itu 0,05 sesuai dengan soal, jumlah sampelnya adalah 14, dengan demikian degree of freedom kita adalah 13. Dari formulasi HA kita mempunyai left tail, maka untuk alfa 0,05 dan DF13 kita peroleh, T0-nya min 1,771. Adik-adik bisa, memverifikasinya dengan menggunakan tabel, pada slide sebelumnya. Maka rejection region kita adalah T lebih kecil dari min 1,771. Oke? Karena sudah kita formulasikan rejection region-nya, maka kita perlu menghitung standardized statistik kita, yaitu T. Oke, dengan menggunakan angka-angka yang sesuai, kita peroleh nilai T kita min 2,169. Nah, karena nilai ini lebih kecil dari eh, nilai kritis, maka standardized test statistik kita berada pada rejection region. Dengan demikian, decision kita adalah reject H0. Interpretasinya, terdapat cukup bukti dari sampel dengan level of significant 0,05 untuk menolak klaim bahwa harga rata-rata mobil bekas dalam 12 bulan paling sedikit 23.500 US dollar. Oke? Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua, yaitu untuk two-tail test. Perusahaan X mengklaim bahwa rata-rata pH air dari air sungai terdekat adalah 6,8. Seorang mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir, maaf ini ada typo, mengumpulkan 39 sampel air. Ya, berarti ini N kita sudah memenuhi syarat lebih besar dari 30 dan mengukur pH setiap sampel. Mahasiswa tersebut mendapatkan rata sampel 6,7. Oke, jadi ini X bar kita. Kemudian standar deviasi 0,35, S kita 0,35. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah tersedia cukup bukti untuk menolak klaim dari perusahaan X dengan alfa 0,05? Oke, mari kita terapkan langkah-langkah uji hipotesis, langkah verifikasi. Ini sudah clear ya, sigma tidak diketahui, tapi standar deviasi sampel diketahui, sampelnya acak, N lebih besar dari 30, sehingga kita bisa eee, melanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, klaim verbalnya rata-rata tingkat pH sama dengan 6,8, jadi ini merupakan, H0 kita dan ini merupakan klaim. Sedangkan HA-nya mu tidak sama dengan 6,8, kemudian level of signifikannya 0,05, kemudian degree of freedom kita 38 karena jumlah sampel kita 39. Kemudian karena uji two-tail untuk alfa 0,05 dan DF 38 diperoleh T0-nya itu min 2,024 dan 2,024. Nah, ini adik-adik semua sekali lagi bisa cek pada tabel distribusi T. Maka rejection region kita ada dua, ini adalah rejection region sebelah kiri, ini rejection region sebelah kanan. Oke. Nah, kemudian kita hitung standardized test statistiknya, kita dapatkan nilainya min 1,784 dan ini berada di luar rejection region, baik rejection sebelah kiri maupun sebelah kanan. Jadi kita lihat posisinya di sini. Maka decision kita adalah fail to reject H0. Interpretasi kita tidak terdapat cukup bukti dengan alfa 0,05 untuk menolak klaim rata-rata tingkat pH sungai terdekat adalah 6,8. Jadi, contoh ini mengakhiri, diskusi kita, untuk uji hipotesis, untuk sampel tunggal, ya. Adapun take away point dari 2 video kuliah tentang uji hipotesis ini adalah kita, sudah bisa melakukan formulasi hipotesis, kemudian kita juga membahas jenis error, error tipe 1, error tipe 2, ya, kemudian level of significance. Kemudian kita juga membahas konsep dasar dari uji statistik, kemudian p-value, kemudian langkah-langkah dalam melakukan uji hipotesis. Kemudian kita sudah melakukan uji hipotesis untuk min populasi untuk dua kasus. Kasus pertama, standar deviasi diketahui, kita menggunakan z-test. Kemudian apabila standar deviasi tidak diketahui, kita menggunakan t-test. Baik, saya harap dengan berakhirnya video kuliah ini, adik-adik bisa memahami dengan baik tentang uji hipotesis untuk min populasi dengan sampel tunggal. Terima kasih.